Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, saudaraku. Dan kita imani firman ini, saudaraku, bahwa Bapa yang memberikan janji hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Kita bisa bangun, kita diberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, motivasi yang baru, iman yang baru, hikmat yang baru, kecerdasan yang baru, berkat-berkat yang baru. Amin, terjadi bagi kita semua, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 atau pada tanggal 5 Nisan 5782 merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Keluaran 37 ayat 1 sampai 2 yang berkata, dan Bezalel membuat tabut dari kayu akasia 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya, dan dia menyalutnya dengan emas murni bagian dalam dan bagian luarnya, dan membuat bingkai emas di sekelilingnya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar ini adalah tentang tabut, saudaraku. Ini adalah peristiwa di mana Bapa Yahweh menyatakan karyanya lewat pekerjaan-pekerjaan yang sudah Bapa tetapkan sebelumnya tentang pembangunan tabernakel atas tentunya keinginan Bapa Yahweh. Dan kita lihat ukuran daripada ini adalah pembuatan tabut, saudaraku. Tabernakel sudah dibangun, atapnya, tembok-temboknya sudah, tirai pemisah sudah, saudaraku, antara ruang maha kudus, ruang kudus, dan juga pelataran. Dan inilah waktunya membuat perkakas. Yang pertama dibuat adalah tabut perjanjian ini, saudaraku, yang memiliki ukuran panjangnya 2,5 hasta. Kalau kita samakan dengan ukuran sekarang, 1 hasta 45 cm, berarti panjangnya 1,125 cm, jadi 1 meter, 125 cm, dan lebarnya 1,5 hasta dikali 45 cm sama dengan 67,5 cm, dan juga tingginya 1,5 hasta dikali 45 cm sama dengan 67,5 cm. Itulah panjang, lebar, dan tingginya, saudaraku, yang dibangun, dan semuanya dari kayu akasia dan dibalut dengan emas luar dan dalamnya, dan bagian atas terdapat 2 kerup yang membentuk sayap menutupi daripada tabut ini, saudaraku. Saudaraku, ini semua merupakan Bapa Yahweh sudah rancang sebelumnya, saudaraku, dan ini dikerjakan seperti hal tertulis di dalam perintah di Keluaran 25 ayat 10, saudaraku. Bapa Yahweh sudah menetapkan bahwa di Keluaran 25 tentang rancangan tabut itu. Dan haruslah mereka membuat sebuah tabut dari kayu akasia, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, 1,5 hasta tingginya. Jadi semuanya persis, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudaraku, yang menjadi renungan pagi pada pagi ini adalah siapakah yang membuat suatu tabut perjanjian ini, saudaraku, yang merupakan suatu perkakas utama di mana Bapa yang akan berkenan turun, saudaraku. Ini tentu istimewa, saudaraku. Orang-orang yang diberi hikmat untuk membuat sesuatu yang utama ini berarti istimewa. Dialah Bezalel, saudaraku. Karena Bapa yang memberikan 2 orang yang berhikmat sebagai pemborongnya seperti itu kalau kondisi sekarang, saudaraku, yaitu Bezalel dan juga Aholiab, saudaraku. Kalau kita lihat siapakah Bezalel ini, saudaraku, Bezalel adalah dari suku Yehuda, saudaraku. Sementara Aholiab adalah dari suku Dan. Dan inilah kesempatan yang Bapa berikan. Bapa memilih dari suku Yehuda, saudaraku, untuk membangun atau membuat karya tabernakel ini, saudaraku. Bukan dari Aholiab dari suku Dan, karena memang suku-suku di dalam 12 suku Israel ini memiliki sejarah yang panjang, dan karya Bapa bekerja terhadap suku bangsa ini. Dan lewat Bezalel, tangan Bezalel inilah maka karya tabut perjanjian yang dimana Bapa Yahweh berkenan untuk turun di tabut ini, saudaraku, dialah yang mendapat kesempatan untuk membangun ini, saudaraku, dan dialah dari suku Yehuda, saudaraku. Dan kita lihat bahwa ini gambaran bahwa mempersiapkan sampai kedatangan Adonai Yesus Habasia
Bahkan Adonai Yeshua HaMashiach sendiri juga adalah disebut sebagai singa Yehuda itu, saudaraku. Jadi memiliki relevansi, saudaraku, bangunan ataupun perkakas utama ini, di mana Bapa Yahweh berkenan turun, dan itulah juga sama dengan Adonai Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh yang turun sebagai manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan Yeshua HaMashiach juga disebut sebagai singa dari Yehuda, saudaraku. Dan yang membangun tabut ini adalah juga dari suku Yehuda, bukan dari suku Dan, saudaraku, yaitu Aholiab yang dari suku Dan, tapi Besalel dari suku Yehuda, saudaraku. Ini dapat kita lihat, saudaraku, bahwa di dalam kitab Wahyu 5 ayat 5 dikatakan, dan seorang dari antara para tua-tua itu berkata kepadanya, janganlah menangis, lihatlah singa yang berasal dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang untuk membuka kitab itu dan melepas ketujuh materainya. Itulah singa Yehuda, Yeshua HaMashiach. Jadi saudaraku, mulai dalam hal pembuatan tabut perjanjian, juga tangan-tangan dari suku Yehuda. Dan ini memiliki relevansi juga bahwa Yeshua berkenan juga disebut sebagai singa Yehuda, saudaraku. Jadi proses pembangunan tabut perjanjian yang merupakan suatu perkakas yang utama di dalam tabernakel ini juga memiliki relevansi sampai kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus kita dalam iman dan terus kita berjuang dalam menjalani kehidupan ini. Dari tempat ini kita sesama berdoa, Bapak yang memberkati, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapak, kita tidak dipermalukan, dan janji firman, kita diberkati dan ada keselamatan dalam kehidupan kita. Amin, haleluya, shalom saudaraku.